Salam semuanya, ini Alvar dan saya ingin menyambut Anda kembali dalam episode kedua dari seri video yang menarik tentang kunci hermeneutikal yang membahas perbedaan dari sudut pandang doktrinal atau teologis antara Islam dan kekristenan atau antara Al-Quran dan Alkitab. Hari ini bersama kita tentu saja ada Dr. J. Smith untuk melanjutkan diskusi ini dan kita akan membahas perbedaan antara Tuhan dalam Islam versus Tuhan dalam kekristenan. Dengan kata lain, kita sedang membahas dua Tuhan yang berbeda. Dr. J, seperti biasa, terima kasih banyak telah hadir bersama kami. Terima kasih telah mengundang saya. Selalu menyenangkan bisa hadir dan membahas hal-hal yang berbeda dari biasanya. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini dalam hal identitas Tuhan yang kita maksud? Tuhan dalam Alkitab versus Tuhan dalam Al-Quran. Ini adalah kesalahan umum yang tidak hanya dilakukan oleh Muslim, tetapi juga oleh banyak orang Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah Yahweh sama dengan Allah? Karena keduanya mengklaim sebagai Tuhan dari Abraham. Baik Muslim maupun Kristen juga mengatakan bahwa Tuhan Abraham adalah sama. Atau dengan kata lain, Allah dalam Al-Quran dan Allah dalam Alkitab berbahasa Arab, keduanya menggunakan nama Allah. Apakah mereka Tuhan yang sama? Mari kita bongkar hal ini. Tentu saja Anda tahu kemana arah pembahasan saya. Saya akan mengatakan, sama sekali tidak. Dan ada alasan yang sangat jelas. Dengar, Anda bisa memiliki nama yang sama dalam bahasa yang sama. Nama saya J, dan ada banyak orang lain bernama J. Hanya karena kita berbagi nama yang sama, bukan berarti kita adalah individu yang sama. Begitu juga dengan banyak Alvar di luar sana. Anda bukan satu-satunya sayangnya. Jadi Anda harus berbagi nama dengan yang lain. Syukurlah Anda bukan orang yang sama dengan mereka. Karena itu, kita harus berhati-hati, terlalu sederhana jika mengklaim bahwa mereka sama, hanya karena namanya sama. Yang perlu kita lakukan adalah melihat kedua Tuhan ini. Jadi saat Anda melihat Tuhan dalam Islam, Anda dulunya seorang Muslim. Saat Anda memikirkan tentang Allah, apa yang terlintas di pikiran Anda? Tuhan seperti apa yang Anda bicarakan saat memikirkan Tuhan dalam Al-Quran? Saat saya masih Muslim, pemahaman saya adalah bahwa Dia berada di atas langit, duduk di atas takhtanya, pencipta langit dan bumi. Dia tidak berada di sini bersama saya, pengetahuannya hadir, tapi Dia tidak berinteraksi dengan para pendosa, seperti yang diajarkan kekristenan, di mana Tuhan masuk ke dalam kemanusiaan. Dia adalah Tuhan yang mencintai secara kondisional hanya jika Anda melakukan hal-hal tertentu untuknya. Karena itu, tidak ada hubungan pribadi antara Anda dan Dia, dalam arti seperti, Dia adalah juru selamat saya. Itulah alasan mengapa saya menyebut diri saya sebagai hamba Sang Penebus, karena itu bukan salah satu dari 99 namanya. Tuhan dalam Islam tidak memiliki nama seperti penebus atau juru selamat, dan daftarnya masih bisa panjang. Tapi hal paling penting adalah bahwa hubungan saya dengannya adalah seperti hubungan antara Bu dan Tuan, bukan seperti anak kepada Bapa Surgawi. Sangat penting Anda langsung menyebutkan banyak hal. Dia tidak datang untuk menyelamatkan. Dia tidak memiliki hubungan pribadi. Mari kita fokus pada hal itu. Karena dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9, kita melihat bahwa Tuhan dalam Alkitab, Tuhan ini masuk ke dalam ruang dan waktu. Tuhan ini datang ke bumi. Tuhan ini berjalan dengan sepasang kaki dan berbicara dengan mulut dan paru-paru. Jelas Dia muncul dalam wujud manusia sejak awal. Sedangkan Tuhan dalam Islam tidak pernah mengambil bentuk manusia. Langsung terlihat ada perbedaan besar. Tuhan ini tidak bisa datang ke bumi. Coba tanya setiap Muslim, bisakah Tuhan Anda turun ke bumi? Bisakah Tuhan Anda mengambil bentuk manusia? Bisakah Tuhan Anda makan seperti saya? Bisakah Tuhan Anda pergi ke kamar mandi seperti saya? Dan jawabannya selalu tidak. Tapi saya katakan, bukan hanya tidak, tapi tidak bisa. Sedangkan Tuhan kami bisa melakukan semua itu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang lebih besar, lebih agung. Dan sebenarnya saya akan mengatakan bahwa Tuhan kami adalah yang maha kuasa, karena kemahakuasaan berarti kemampuan untuk melakukan apa saja. Jika Anda mengatakan Tuhan tidak bisa menjadi manusia, Anda telah mengambil kemahakuasaannya. Jadi berhentilah membatasi Tuhan Anda, wahai Muslim. Lihat apa yang dikatakan Alvar. Tuhan ini bisa berhubungan dengan kita. Betul, Alf? Betul sekali. Mungkin saya sedikit melompat ke depan, tapi Anda ingat apa yang Yesus katakan dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Apa yang Tuhan lakukan di taman?
Dia datang mencari Adam dan Hawa. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Ya, dan kita akan membahas itu lebih lanjut saat membahas keselamatan dan penebusan. Tapi bisa Anda lihat kita memang sedang membicarakan dua Tuhan yang sepenuhnya berbeda. Dan yang menarik lagi adalah soal nama. Anda tadi menyebutkan Allah punya 99 nama. Tapi apakah Allah termasuk dalam nama-nama itu? Tidak. Tapi semua orang menyebutnya Allah. Apa arti kata Allah dalam bahasa Arab? Ada perdebatan soal nama itu. Apakah itu bentuk dengan artikel definitif al dari kata generik Tuhan, al-ilah menjadi Allah? Itu salah satu pandangan. Ada juga yang bilang asalnya dari bahasa Suryani atau Aram dan seterusnya. Tapi intinya maknanya adalah Tuhan. Betul, itu adalah gelar, bukan nama pribadi. Anda adalah laki-laki, saya juga. Tapi itu bukan nama kita. Nama saya Jay, nama Anda Alfar. Nama pribadi itulah yang membedakan kita dari yang lain. Sama halnya dengan Tuhan. Dalam Keluaran pasal 3, Tuhan mengutus Musa ke Mesir. Musa tidak ingin pergi dan akhirnya berkata di ayat 14, siapa namamu? Tuhan menjawab, aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani, itu adalah nama pribadinya. Itu adalah nama yang membedakannya dari semua dewa lain. Dalam Perjanjian Lama ada 3 nama utama untuk Tuhan. Adonai, nama deskriptif, muncul sekitar 340 kali. Elohim, gelar umum untuk Tuhan, muncul sekitar 2.600 kali. Tapi yang paling penting, Yahweh muncul 6.823 kali dalam Perjanjian Lama. Sayangnya dalam Alkitab bahasa Inggris nama itu diganti dengan Lord dalam huruf kapital. Saya ingin kata Lord itu dibuang dan diganti dengan Yahweh, karena dalam ayat 15, Tuhan berkata kepada Musa, itulah namaku untuk sepanjang generasi selamanya. Kita perlu kembali kepada nama itu. Saya lelah dengan orang-orang yang menyamakan Allah dalam Alkitab dengan Allah dalam Al-Quran. Mereka bukan Tuhan yang sama. Allah dalam Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam ruang dan waktu, tidak bisa berbicara atau berjalan bersama saya, tidak bisa memiliki hubungan pribadi dengan saya. Allah dalam Al-Quran terlalu kecil. Saya ingin Tuhan Yahweh dari Alkitab, Tuhan yang datang ke bumi, Tuhan yang sudah hadir di Taman Eden sejak awal, Tuhan yang berjalan dan berbicara dengan manusia. Dan nanti kita akan lihat, dia datang ke bumi berkali-kali. Semoga saya bisa menyampaikan kepada Anda bahwa Tuhan dalam Alkitab adalah Tuhan yang relasional. Tuhan ini tidak punya hubungan. Dan Alf, Anda sudah menegaskan itu tidak ada hubungan dengan Tuhan ini. Tapi ada hubungan dengan Tuhan yang satu lagi. Kita sedang berbicara tentang dua Tuhan yang berbeda. Dan itulah mengapa melihat peristiwa di Taman Eden sangat penting. Saya bersyukur Tuhan hadir di sana, berjalan dan berbicara di taman. Saya bersyukur dia memanggil Adam dan Hawa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menginginkan hubungan. Dan Tuhan itu tersedia bagi Anda. Anda bisa memiliki Tuhan itu. Dia bisa berjalan dan berbicara dengan Anda muka dengan muka setelah kematian. Tapi itu baru kategori kedua. Kita akan masuk ke kategori ketiga, yaitu tentang Trinitas, dan ini adalah topik yang paling rumit. Tapi saya akan gunakan lagi kunci hermeneutikal ini untuk membongkar betapa pentingnya Trinitas. Itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Amin. Teman-teman, saya harap Anda semua bersemangat dengan seri video ini. Anda bisa menyebutnya sebagai seri pemuridan. Karena memang tujuannya adalah membina menurut saya baik umat Kristen maupun Muslim tentang topik-topik penting. Setiap episode akan membahas satu kunci hermeneutikal. Sampai jumpa di lain waktu semuanya. Semoga hari Anda diberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.